Shalom, jumpa kembali dengan kami SMP Strada Satamara 1. Pada kesempatan kali ini kita akan mengikuti ibadat pembukaan bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021. Marilah kita mengikuti ibadat pembukaan bulan Kitab Suci Nasional dengan khidmat dan keputusan. Terima kasih atas anugerahmu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Terima kasih atas anugerahmu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Oleh guru dan para siswa yang dikasih Tuhan serta para pemirsa dimanapun Anda berada, marilah kita mengarahkan pandangan dan perhatian kita ke kitab suci yang telah dikatakan. Sebagai tanda penghormatan kita pada firman Tuhan yang telah tertuliskan di dalamnya sebagai kabar gembira, marilah kita tundukkan kepala sejenak. Marilah kita mengarahkan pandangan dan perhatian kita ke kitab suci yang telah dikatakan. Dan sebagai tanda hormat pada firman Tuhan tentang kabar gembira yang tertulis di dalamnya,
Marilah kita tundukkan kepala sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah dan dari Putranya Yesus Kristus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu Guru dan para siswa sekalian yang dikasihi Tuhan, serta para pemirsa dimanapun Anda berada yang senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Kita bersyukur telah memasuki bulan September yang oleh gereja di Indonesia dijadikan sebagai bulan Kitab Suci Nasional. Pada situasi pandemi saat ini, secara khusus Keuskupan Agung Jakarta mengangkat tema BKSN tahun 2021 ini adalah Yesus sahabat perjalanan kita. Maka marilah kita terlebih dahulu menyadari dan mengakui kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan dan sesama, agar dapat lebih layak menyambut Sang Sabda yang sabdanya kita temukan dalam Kitab Suci. Marilah kita nyatakan sesal dan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Paula Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita kepada hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah, Bapa yang Maha Baik, kami keluarga besar SMB Serada Santa Maria Satu Tangerang bersyukur kepadamu, sebab kami kau perkenankan memasuki suasana bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021 ini. Di masa pandemi COVID-19 ini, ajarilah kami untuk menyadari pentingnya mengenal secara lebih dekat bahwa Yesus sahabat perjalanan kita. Semoga kami semakin peka dan meneladani Yesus menjadi sahabat bagi sesama dalam situasi pandemi yang sulit dan yang kurang nyaman ini. Mampukan kami untuk berani mewujudkan kehendak-Mu yang menyelamatkan sesama yang membutuhkan. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup bersama Engkau dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita persiapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan.
Pembacaan diambil dari surat Rasul Santo Paulus kepada umat di Kolose. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ia kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia lebih utama dalam segala hal. Karena seluruh kepunahan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
beserta kita sekarang dan selamanya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu lebih baik. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Bapak Ibu Guru dan para siswa-siswi yang terkasih dalam Tuhan, serta para pemirsa dimanapun Anda berada. Tema Bulan Kitab Suci Nasional 2021 khususnya untuk Keuskupan Agung Jakarta adalah Yesus sahabat perjalanan kita. Hal ini dilatar belakangi oleh situasi pandemi COVID-19
yang masih bergejolak. Ini merupakan tema khusus karena dipandang aktual, relevan, dan selaras dengan kondisi yang kita hadapi sekarang. Pandemi COVID-19 bukanlah bencana kesehatan semata-mata, sebab telah melahirkan krisis di hampir semua bidang kehidupan. Berbagai aktivitas masyarakat lumpuh karenanya, baik aktivitas ekonomi, sosial, budaya, maupun keagamaan. Sementara itu, korban jiwa dari hari ke hari terus berjatuhan, dan bisa jadi tetangga, sahabat, saudara, bahkan keluarga kita sendiri termasuk di antara mereka. Benar-benar sekarang ini kita hidup di tengah situasi yang mengguncangkan dan penuh dengan ketidakpastian. Di tengah kebingungan, ketakutan, dan perasaan tidak berdaya, kita sebagai umat beriman diteguhkan oleh satu hal, yakni bahwa kita tidak sendirian. Kita mempunyai sosok yang sangat bisa diandalkan, yakni Yesus. Yesus adalah sahabat seperjalanan kita. Ia senantiasa menemani, menguatkan, dan membimbing kita manakala hidup kita berhadapan dengan jalan yang terjal, badai yang dahsyat, maupun padang gurun yang tandus. Yesus adalah sahabat bagi kita, serta bagi setiap orang yang putus asa, kehilangan, menderita, dan bertobat. Sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini dari Injil Lukas bab 5 ayat 33 sampai 39 menyadarkan dan menginspirasi bahwa orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Israel memiliki kebiasaan untuk berpuasa dan berdoa atau sembahyang sebagai bentuk bakti dan cinta kepada Allah yang mereka imani. Namun, lambat laun puasa dan sembahyang yang mereka lakukan mulai bergeser. Mereka memandang bahwa berdoa dan berpuasa hanya sekedar aturan keagamaan. Akibatnya, mereka marah dan iri hati jika ada orang Israel yang tidak berpuasa dan berdoa seperti yang dilakukan oleh murid-murid Yesus. Apa yang dialami oleh orang Farisi seperti dalam Injil hari ini terkait doa dan puasa adalah paham yang salah, karena semata-mata untuk kebaikan diri sendiri. Kita berpuasa dan berdoa dengan tujuan agar kita lebih dekat dengan Tuhan, menjadi lebih baik dari hari ke hari, dan diberikan kekuatan untuk melawan kejahatan. Maka kita tidak perlu iri hati atau marah jika ada orang yang tidak berdoa dan tidak berpuasa. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, kita semua diajak untuk belajar, berefleksi, betapa pentingnya menyadari keterbatasan dan ketakberdayaan kita dalam menghadapi masa-masa sulit
dan kurang nyaman ini. Bahkan kita perlu belajar mewujudkan kepekaan dan kepedulian terhadap sesama, terutama mereka yang menderita berkekurangan, sehingga kerelaan mau berbagi sebagai tanda mengasihi sesama demi kesejahteraan, kebahagiaan, dan keselamatan sesama dapat diwujud nyatakan. Hari ini gereja memperingati Santo Gregorius Agung, Paus dan Pujangga Gereja. Pada usia 33 tahun, Santo Gregorius menjadi prefek atau wali kota Roma, suatu kedudukan yang tinggi dan terhormat dalam dunia politik Roma. Namun ternyata Tuhan menghendaki agar Santo Gregorius berkarya di kebun anggurnya. Santo Gregorius pun menanggapi panggilan Tuhan ini dengan memulai hidup membiara, dan ia pun menjual sebagian hartanya untuk pendirian biara-biara. Selain itu, Santo Gregorius juga membantu orang-orang miskin yang tertindas. Pada tahun 586, ia dipilih menjadi abbas di biara Santo Andreas di Roma. Di sanalah ia berjuang membebaskan para budak belian yang dijual di pasar-pasar kota Roma. Pada tahun 590, ia diangkat menjadi paus. Santo Gregorius adalah paus pertama yang secara resmi mengumumkan dirinya sebagai kepala Gereja Katolik sedunia. Pada tahun 604, Santo Gregorius meninggal dunia. Kita belajar dan meneladani Santo Gregorius yang rela berbagi dengan sesama yang menderita dan berkekurangan. Bersama Bunda Maria, kita berusaha untuk taat dan setia kepada kehendak Tuhan dengan bersedia mewabarkan kabar gembira yang menerangi dan memunculkan secercah harapan bagi orang-orang tak berdaya dalam situasi pandemi ini dimanapun kita berada. Mari kita bertekun dalam menimba kekuatan dan rahmat Tuhan melalui mencintai sabdanya, merenungkan dan menghayatinya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di bulan Kitab Suci Nasional ini. SMP Strada Santa Maria I membangun sinergi, merajut kebersamaan, meraih prestasi, pasti bisa. Salam AMDG. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Amin. Marilah kita persiapkan hati untuk memanjatkan doa-doa kepada Tuhan. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapak, semoga Bapak Paus, Bapak Uskup, para imam dan diakon senantiasa Kau kuatkan dalam menjalankan tugas mewartakan sabda-Mu. Kuatkanlah panggilan suci mereka agar tetap setia dalam menjalankan tugas perutusan-Mu, mewartakan dan memotivasi umat-Mu
agar senantiasa berani dan bersedia bersaksi bahwa Yesus sahabat perjalanan kita. Karuniakanlah mereka dengan kesehatan dan semua rahmat yang dibutuhkan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa kami, limpahkanlah para pemimpin bangsa kami dengan rahmat hikmat kebijaksanaan-Mu untuk mengupayakan solusi terhadap dampak pandemi COVID-19 agar dalam menjalankan tugas kepemimpinannya benar-benar mengupayakan yang terbaik bagi bangsa dan negara kami dalam mewujudkan kesehatan, kedamaian, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kemakmuran masyarakat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Bapak, Ibu Guru, dan orang tua kami masing-masing, ya Bapak, semoga Bapak, Ibu Guru, dan orang tua kami masing-masing dapat menjadi teladan yang baik bagi kami semua dalam memberikan keteladanan yang baik. Limpahkanlah rahmat kesejahteraan, kebahagiaan, serta menjauhkan mereka dari segala mara bahaya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi siswa-siswi SMP Serada Santa Maria I Tangerang, semoga mereka semua putra-putrimu dapat membiasakan dirinya menjadi pribadi yang bersahabat dengan semua orang. Bimbinglah mereka dalam menjalani pembelajaran jarak jauh agar terbentuk kepribadian yang mandiri dan bertanggung jawab, bahkan kesediaan maupun kerelaan mereka untuk berbagi dengan sesamanya yang menderita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk memanjatkan doa-doa sesuai dengan wujud kita masing-masing. Marilah kita memohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa doa-doa yang dapat terungkapkan. Namun kami percaya bahwa Engkau selalu berkenan mengabulkan segala sesuatu yang kami butuhkan, meskipun kami tidak mengungkapkannya. Semuanya ini kami serahkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita satukan doa dan ibadat kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah memberikan teladan bagi kami, yakni Yesus Kristus Putra-Mu. Dia senantiasa berjuang, bahkan rela berkorban demi menyelamatkan kami umat-Mu. Berkat kasih-Mu yang besar kepada kami, itulah kabar gembira yang perlu dirasakan dalam keadaan apapun, terlebih dalam situasi pandemi saat ini.
Semoga kami dapat meneladani Kristus dan bersedia mengenal secara mendalam bahwa Yesus sahabat perjalanan kita. Sebab Yesus Kristus adalah Sang Sabda yang menjadi tokoh utama di dalam kitab suci, yang selalu berjuang untuk keselamatan kami umatnya. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dimohon perwakilan wali kelas untuk maju ke depan akan menerima kitab suci yang akan diterimakan oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah yang menandai dimulainya merenungkan kitab suci Sabda Tuhan di kelas masing-masing. Tuhan beserta kita. Semoga kita senantiasa dimampukan menjalani bulan kitab suci nasional dalam situasi pandemi ini. Dan kita semua beserta keluarga tercinta senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian ibadah PKSN kita sudah selesai. Marilah kita hidup dan mewakilkan kasih Tuhan. Syukur kepada Allah. Lambut hatimu, ubah hidupku.
mengikuti dan memeriahkan HUT ke-76 Republik Indonesia. Berjuang, kemudian meraih prestasi, lalu kalian bekerja sama dengan satu tim kelas. Itu adalah salah satu bukti perjuangan kalian di masa kemerdekaan ini. Luar biasa hasilnya. Hari ini Ibu akan mengumumkan pemenang lomba HUT ke-76 Republik Indonesia. Ada 3 lomba yang diselenggarakan. Yang pertama cosplay, yang kedua adalah peristiwa 45, dan yang ketiga adalah waktu Indonesia berkarya. Siapa sudah ingin mendengar atau siapa yang ingin menjadi juara? Yuk kita umumkan sekarang. Yang pertama adalah lomba cosplay. Untuk putra, pemenangnya kelas 7D atas nama Delon. Untuk kelas 9 putra, pemenangnya adalah Vino Utama. Selanjutnya kelas 7 putri, pemenangnya adalah 7A atas nama Fidelia. Kelas 8 dimenangkan oleh 8A atas nama Jacqueline S. Untuk kelas 9 dimenangkan oleh kelas 9D atas nama Priscilia Ser. Kita lanjutkan pengumuman lomba peristiwa 45. Kelas 7 dimenangkan oleh 7D atas nama Devina Utama. Kelas 8 dimenangkan oleh 8A atas nama Kristi Tania. Kelas 9 dimenangkan oleh 9D atas nama Rafael Abram. Selanjutnya lomba waktu Indonesia berkarya, WIB. Nah, untuk WIB kelas 7 dimenangkan oleh 7B atas nama Johanna Yosefa. Kelas 8 dimenangkan oleh 8A atas nama Mikaela Kartika. Kelas 9 dimenangkan oleh 9D atas nama Jose. Selamat kepada seluruh pemenang yang sudah mengirimkan hasil karyanya. Nah, anak-anak, bagi kalian yang pada lomba ini belum menang, jangan putus asa ya. Tetap bersemangat. Nanti kita akan mengikuti lomba-lomba selanjutnya. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan, ikuti protokol yang ada, dan tetap semangat. Merdeka!